ini ada pertanyaan dari Ibu Dendri Situku Kamila. Ibu Fatia menarik sekali ceritanya. Saya ingin menanyakan, apakah ada peringatan cerita lain yang sudah menikah dan bagaimana memungkinkan tidak membawa anak? Lalu struggle-nya seperti apa? Nah, mungkin Ibu Fatia atau Pak Tosriyadi juga bisa menambahkan terkait hal ini, pengalaman dari temannya atau pengalaman pribadi, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kebetulan memang beberapa teman saya membawa anak, dan suaminya, atau membawa anak dan istrinya, membawa keluarganya datang ke Jepang. Tapi biasanya pertama-tama tidak ikut dulu, karena melihat dulu nih kondisi real life di sana. Kurang lebih setelah beberapa bulan bisa mengurus, COE ya. Jadi pokoknya ada beberapa persyaratan untuk bisa membawa keluarga ke Jepang dan itu diperbolehkan. Gitu. Jadi bisa, strugglingnya malah kalau menurut saya jadi menarik. Karena biasanya pasangannya itu akan kerja baito, seperti yang diucapkan Pak Tosriyadi tadi. Dan insya Allah cukup sih untuk membantu biaya bulanan. Bahkan kadang-kadang jadi suaminya yang jadi bekerja tetap di sana atau pasangannya yang bekerja tetap. Jadi nanti istrinya pulang ke Indonesia karena memang harus menuntaskan kewajibannya, kemudian bisa bolak-balik ke Jepang gitu. Jadi bisa terbalik, awalnya suaminya jadi pendamping, kemudian suaminya jadi pegawai tetap di sana. Itu ada juga kemungkinan seperti itu. Tapi saran saya sih biasanya memang yang pertama datang sendiri dulu karena harus lihat kondisi di sana, lalu juga persiapan dana dan lain-lain. Kalau sudah silahkan dibawa, bahkan kalau saya ada rezeki seperti itu, saya ingin sekali supaya anak saya bisa merasakan pendidikan langsung di Jepang yang luar biasa bagus itu. Oke, silakan Pak Tosriyadi mungkin menambahkan. Baik, saya tambahkan ya. Kebetulan saya waktu ikut program itu sudah menikah dan punya anak satu. Jadi kalau untuk kasus saya, karena istri juga bekerja sebagai ASN, jadi saya tidak bisa membawa keluarga ke sana. Jadi eh, akhirnya saya yang setiap libur semester itu balik Indonesia atau istri sama anak yang berangkat ke sana untuk liburan gitu. Nah, tapi dari beberapa kasus ada juga banyak teman-teman yang program degree, yang PhD misalnya, yang akhirnya membawa keluarga dan seperti Mbak Fatia bilang tadi, akhirnya suami atau pendamping tadi eh, kerja part-time di sana. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Tosriyadi. Aku penasaran nih Pak, berarti Mbak Tosriyadi ini ASN juga kah? Iya, Mbak Cynthia, saya ASN juga. Boleh di-share tambahan ya sih Pak, kalau ASN itu pada saat izin belajar, Mhm. apakah ada kendala dan segala macam? Mungkin di sini ada yang ASN, terus nanti kayak buat perkiraan ini harus ngapain aja pada saat izin belajar Mhm, mhm. tersebut. Ya, jadi kalau teman-teman ASN untuk izin belajarnya sama seperti teman-teman mau kuliah degree ya, mau program PhD. Jadi teman-teman urus izin dari sekolah dulu, habis itu bawa ke Dinas Pendidikan, habis itu ke BKPSDM atau BKD yang membidangi instansi teman-teman. Kalau dari pengalaman saya sejauh proses tersebut tidak ada kendala sama sekali, insya Allah, alhamdulillah, mulai dari Dinas Pendidikan, BKD mereka semuanya kooperatif dan sangat mendukung para guru untuk ikut program seperti ini. Begitu Mbak Cynthia. Oke, terima kasih Pak. Jadi buat yang ASN, jadi nggak perlu khawatir ya nggak dapat izin atau nggak dapat permission untuk izin belajar di Jepang. Kita Iya lanjut benar ke Mbak. pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan bagaimana cara memilih profesor? Apakah ketika memilih profesor seperti ketika memilih supervisor untuk PhD program? Mungkin bisa dibagikan tips dan triksnya. Mungkin dari Ibu Sarah terlebih dahulu, silakan Bu. Oke, kalau kami, yang kami pilih itu sebenarnya universitas sama course-nya. Nah, ada pilihan nomor-nomornya itu ada ada pilihan profesornya. Tapi bisa jadi pas saat di sana profesornya berubah. Karena yang paling penting si course tadinya itu. Kayak saya pilih profesor A di course tadi yang sesuai dengan itu, tapi saat berangkat ke sana ternyata profesornya terlalu penuh mahasiswanya, akhirnya saya dioper ke pilihan kedua gitu. Jadi sangat memungkinkan juga pilihan-pilihan kita, nanti kan teman-teman akan memilih 5 universitas, 5 course tadi, itu bisa jadi yang dijalani di sana itu tidak sesuai sama pilihan kita semuanya. Gitu, tapi tidak usah khawatir sejauh ini Max akan mencarikan yang tepat, yang sesuai untuk kita, gitu. Jadi prosesnya bukan kita yang mencari-cari profesor dari awal, itu berbeda karena kami ini, Max ini
dari embassy recommendation. Jadi yang kita ikuti prosesnya ujian tertulis, wawancara, dan lain-lain. Kalau sudah selesai, baru nanti Max akan memilihkan profesor sesuai pilihan kita, tapi kalau tidak sesuai, mereka akan mencarikan. Oke, untuk Pak Tosriyadi apakah ada tambahan? Baik, kalau dari pengalaman saya, eh, mencari pembimbing untuk program teacher training dan program degree itu berbeda sekali ya. Kalau misalnya teman-teman mau PhD atau mau master, itu kan teman-teman benar-benar search di web university-nya, kemudian cari kira-kira siapa nih prospektif pembimbing yang bisa teman-teman eh, kontak kayak gitu kan. Nah, sementara di eh, teacher training Max nanti itu waktu teman-teman ngedaftar ada guideline, ada guideline-nya. Di situ ada coursework. Terus juga ada kalau kasus saya kemarin itu ada nama sensei yang akan menjadi penanggung jawab kalau teman-teman memilih course tertentu gitu. Makanya saya dari awal bisa menentukan oh ini native speaker, yang ini non native speaker karena di list itu sudah jelas eh, nama-nama sensei yang nanti akan menghandle teman-teman kalau seandainya lulus program dan melaksanakan program di universitas tersebut. Begitu Mbak Cynthia. Oke, terima kasih Pak Tosriyadi untuk jawabannya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk guru TK atau TTQ, sebenarnya selama sekolahnya formal ada kemungkinan bisa mendaftar. Nanti silakan dicek kembali pada saat pendaftaran dibuka. Seluruh guru yang sedang mengajar di sekolah formal itu bisa mendaftar. Sekolah formal itu yang seperti apa? Yang pelajarannya dari hari Senin sampai Jumat dan mengajar di sekolah. Jadi apapun subjek ajarannya itu harusnya bisa mendaftar. Jadi untuk informasi terbaru nanti silakan cek di pada saat pendaftaran. Oke, untuk sementara cek saya hold dulu. Kita akan ke resen untuk Nahdlatul Aulia silakan. Terima kasih banyak untuk Ibu Moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan para narasumber yang sangat inspiratif. Jadi saya ada dua pertanyaan di sini, Bu. Jadi yang pertama, di tahun 2023 saya pernah search tentang informasi Max ini. Dan saya menemui di sana bahwa guru yang mengajar agama, mapel agama itu atau PAI, ataupun fikih atau akidah akhlak tidak diperuntukkan untuk mendaftar beasiswa ini. Itu yang pertama. Eh, tapi tadi aku mendengar dari moderator mengatakan bahwa kita bisa memilih jurusan yang tidak linear dengan background kita atau major kita pas kita kuliah gitu ya. Jadi bisa kita memilih skill atau mata pelajaran atau lesson yang nanti bakal kita ambil di Jepang yang memang kita terapkan di pendidikan di anak-anak gitu ya. Walaupun tidak linear dengan background pendidikan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang dokumen yang dipersyaratkan di Max ini. Karena kan ada beberapa dokumen yang diminta seperti transkrip nilai dan ijazah dan research plan juga. Nah, apakah beberapa dokumen ini dipersyaratkan harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau kita bisa mensubmit berdasarkan bahasa Indonesia aja atau kita juga harus menggunakan sworn translation atau penerjemah tersumpah? Itu aja sih. Makasih. Oke, terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, Mbak Tere. Oke, sebelumnya maaf tadi sempat Oke, ada silakan. kendala. Oke, mungkin saya izin menjawab lebih dahulu. Nanti kalau misalnya ada tambahan dari mungkin dari yang lain mungkin bisa menambahkan. Jadi mengenai jurusan itu walaupun mungkin nggak linear dan S1 tapi bisa memilih mapel yang bisa diterapkan di apa yang diajarkan di sekolah. Yang Bapak Ibu ajarkan di sekolah maksud saya itu yang pertama. Terus kemudian mengenai dokumen yang dipersyaratkan itu apakah ada syarat harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Untuk dokumen diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya kan sekarang banyak ijazah yang memang sudah bahasanya double ya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu nggak usah diterjemahkan lagi nggak apa selama ada bahasa Inggrisnya nggak masalah. Mungkin ada tambahan atau Pak sudah menjawab? Sedikit lagi, Bu. Oke, Apakah harus silakan. menggunakan jasa penerjemah tersumpah atau kita bisa mandiri menerjemahkan sendiri? Oke, jadi untuk aku bantu jawab, untuk dokumennya sendiri sebenarnya selama bisa dapat cak basah dari universitas, baik itu melalui translator ataupun mau menerjemahkan sendiri, atau misalnya minta langsung ke universitas pun nggak masalah. Jadi yang penting ada cak basah dari universitasnya gitu. Jadi kalau cuma
ke translation doang nggak dapat chat itu belum tervalidasi gitu. Jadi mau sebenarnya secara mandiri nggak masalah, yang penting ada chat dari universitasnya, chat resah dari universitasnya. Sekarang pertanyaan lagi, Bapak Khairul Ini Amri, Bapak. silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Izin bertanya ya Bu. Sebelumnya kan saya ini alumni pondok pesantren ya. Alumni pondok pesantren kemudian sempat diminta untuk mengajar ke madrasah sebelum saya menempuh S1. Nah, kebetulan saya baru lulus tahun ini. Jadi sebenarnya kalau diakumulasikan sudah 5 tahunan saya mengajar. Tetapi itu dilakukan sebelum mendapatkan S1. Apakah itu sudah terhitung atau belum ya? Karena kan kalau di madrasah sendiri itu di emis GTK-nya itu kan memang harus TMT-nya harus setelah S1 ya. Itu bagaimana? Apakah boleh terhitung dari sebelum S1 atau memang 5 tahunnya terhitung dari awal setelah S1? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Saya izin menjawab. Untuk akumulasi masa mengajar itu sebenarnya boleh sebelum S1 selama di tempat madrasah yang sebelumnya bisa mengeluarkan surat keterangan. Jadi ada surat keterangan yang harus diisi, surat keterangan mengajar, jadi di madrasah yang sebelumnya dari tahun berapa sampai nanti pada saat itu kalau diakumulasikan sudah 5 tahun maka bisa mendaftar. Jadi nggak masalah meskipun pada saat mengajar itu belum S1 gitu. Baik Bu, terima kasih. Sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak Ali Said, silakan. Terima kasih atas waktunya Bu. Yang ingin ditanyakan kami singkat saja. Di sini untuk akses informasi selanjutnya kita bisa di mana? Apa disediakan grup atau gimana? Oke, jadi pada saat pendaftaran dibuka, itu nanti di pertengahan Desember atau akhir Desember, bagi yang sudah mengirimkan atau mendaftar email sebelumnya, nanti informasinya sebenarnya akan kami up di website, tapi khusus yang kemarin sudah daftar untuk acara webinar kali ini, nanti informasinya juga akan kami kirimkan email. Gitu. Jadi kalau misalnya pendaftaran sudah dibuka, akan langsung kami kirimkan email kepada para peserta. Begitu. Berarti kami ini tinggal nunggu email saja nggih Bu? Iya betul. Nanti tinggal tunggu beasiswanya dibuka saja gitu. Di sekitaran bulan akhir Desember atau akhir Desember. Jadi dari sekarang sebenarnya sudah bisa dipersiapkan tuh kayak seperti yang tadi Ibu Sarah dan Pak Tosriadi bilang, mempersiapkan research plan-nya, transkrip nilai, ijazah dan lain-lain bisa dilakukan jauh-jauh hari gitu. Baik, ada lagi pertanyaannya. File news silakan. Baik Ibu, sebelumnya mohon maaf harus on cam dikarenakan ada masalah di kameranya. Untuk pertanyaannya Bu, mengenai ini kan dari persyaratannya itu ada dokumentasi ya, dan itu kita membuat sebuah research plan. Nah, jikalau misal pada proses kita mengajar itu kita mengajar ekstrakurikuler tentang seni atau apa, dan kebetulan saya juga mengambil jurusan desain komunikasi visual yang itu bukan tentang pendidikan gitu Bu. Nah, apakah dalam proses pembuatan research plan itu kita masukkan juga mengenai hal-hal tentang spesifikasi keahlian kita, ataupun nanti pertanyaan kedua untuk proses pencarian mengenai jurusan, apakah nanti list tentang jurusan yang kita minati itu sudah ada di Max-nya, ataupun nanti kita harus mencari di kampus yang kita tuju. Jadi agar mungkin nanti kalau misal rencana saya jikalau dapat rezeki untuk masuk, saya ingin ngambil sesuatu hal yang berkaitan dengan seni juga gitu Bu. Seni yang bisa diterapkan dalam pembelajaran visual. Seperti itu Bu mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Jadi untuk pilihan jurusannya atau pilihan bidang studi yang bisa diambil, nanti teman-teman bisa cek di website kami referensi untuk pendaftaran tahun kemarin. Itu yang tadi sudah di-share sama Mbak Teresa. Jadi Mbak Teresa tadi nge-share QR. Nanti mungkin Mbak Teresa bisa di-share ulang untuk QR informasi beasiswa Max Teacher Training-nya. Nanti di website tersebut ada course guide. Ada course guide. Nah, course guide-nya tersebut sudah lengkap tuh. Jadi universitas A bidang studi yang ditawarkan apa saja.
Nah, apabila jurusan yang diinginkan atau tema penelitian yang diinginkan tersedia pada kerja tersebut, maka Bapak Ibu bisa memilih tema tersebut untuk dijadikan research plan. Kalau tidak ada berarti belum bisa. Jadi mau nggak mau, misal tadi Mbaknya pingin jurusannya seni, tapi di Universitas A tidak menawarkan jurusan seni tersebut, maka silakan cari ke universitas lain yang menyediakan bidang studi pembelajaran seni tersebut gitu. Jadi memang tidak semua universitas menawarkan hal yang sama gitu. Jadi contohnya misalnya kayak mungkin di sini banyak yang guru pesantren atau guru-guru yang pembelajarannya tuh lebih ke akidah misalnya. Tapi kan kalau di Jepang ini nggak ada ya pembelajaran akidah. Mungkin sebagai alternatif bisa membuat tema tentang misalnya pembelajaran moral di Jepang. Jadi kalau di Jepang itu karena memang tidak mempelajari pelajaran agama, mereka itu ada mata pelajaran moral yang sebenarnya secara pembelajaran mungkin agak mirip seperti pembelajaran agama. Mungkin bisa dipilih itu atau misalnya lebih ke pingin terkait mempelajari karakteristik anak-anak atau murid-murid mungkin bisa coba ke psikologi edukasinya misalnya kayak gitu pun nggak masalah. Pokoknya dilihat di kelasnya bidang studi yang tersedia apa itu bisa dipilih lalu dibikinkan tema dari bidang studi yang dipilih tersebut gitu. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Kak. Sudah jelas. Oke, jadi di sini ya, di yang QR ini nanti coba cek di websitenya itu ada bagian search guide-nya. Untuk rencana penelitian research plan ditulisnya dalam bahasa Inggris. Jadi ada yang tanya research penelitian ditulis menggunakan bahasa apa, gunakan bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah untuk guru PNS berarti menggunakan skema tugas belajar? Tadi sudah dijelaskan sama Pak Tosriyadi, ada isi tugas belajarnya. Lalu bagaimana impact yang dirasakan secara konkret ketika praktik mengajar di kelas ketika kembali ke sekolah? Nah ini silakan bisa berbagi pengalaman terkait impact yang dirasakan secara konkret ketika praktik mengajar di kelas dan kembali ke sekolah. Silakan Ibu Sarah. Terima kasih atas pertanyaannya. Wah, impact-nya sih luar biasa besar sih kalau menurut saya. Selain secara teknis, tapi secara kepercayaan diri. Bahwa kita sudah belajar banyak 1,5 tahun dan bukan hanya di Jepangnya langsung, tapi juga berkoordinasi sama mahasiswa-mahasiswa asing lain. Jadi kita tuh kaya banget di kepala. Bukan hanya pendidikan di Jepang, tapi bagaimana pendidikan di Nigeria, Malawi, Filipina, Thailand, dan lain-lain. Jadi yang saya rasakan impact-nya luar biasa besar. Kita lebih percaya diri menyampaikan materi, yang kedua pengalaman kita lebih kaya, yang ketiga wawasan yang kita bagi ke anak-anak itu jadi lebih besar gitu. Jadi seringkali mereka akan wow gitu. Jadi kayak wow momen banget deh di diri anak-anak. Sampai saya bilang tadi rata-rata dari mereka ingin dapat beasiswa ke Jepang karena cerita kita. Dan lebih luasnya lagi bukan hanya Jepang pada khususnya tapi cita-cita mereka untuk bisa menggali pendidikan lebih besar. Padahal yang saya ajar itu anak SD. Gimana kalau yang diajar itu anak SMP, SMA yang bisa lebih berpikir jauh lagi, menurut saya impact-nya luar biasa besar. Baik, itu saja. Oke, terima kasih Bu Sarah. Silakan Pak Tosredi ada yang mau ditambahkan? Ya, saya setuju dengan Mbak Fatia, impact-nya luar biasa sekali karena selama teman-teman nanti tinggal di Jepang itu teman-teman benar-benar diekspos ke berbagai resources gitu loh. Jadi misalnya kalau kayak saya sebagai guru bahasa Inggris, saya tidak hanya diajarkan oleh sensei saya bagaimana cara how to deliver the content dengan baik, tapi juga benar-benar saya dapat resources gitu loh. Misalnya buku-buku ternyata bisa digunakan seperti itu teman-teman. Terus juga untuk kasus saya karena saya mengajar di SMK yang notabene-nya lulusannya nanti mereka tuh cenderung untuk kerja dan dengan mendengar cerita-cerita saya tentang Jepang, mereka tuh jadi wah Pak, saya mau kerja ke Jepang setelah ini seperti itu teman-teman. Jadi impact-nya luar biasa sekali dan konkret sekali gitu Mas Cynthia. Oke, terima kasih Pak Tosriyadi. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan di chat nanti akan dibantu Mbak Teresa untuk menjawabnya. Saya kembali ke raise hand. Untuk Ibu Sofi, silakan. Terkait research plan. Tadi kan disampaikan bahwa sebelum berangkat kita harus membuat research plan. Nah, research plan itu apakah dibuat kita itu di sana mau belajar apa atau research plan seperti skripsi proposal skripsi seperti itu. Itu mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin bisa ke Ibu Sarah dan Pak Tosriyadi berbagi terkait research plan. Kemarin bikin research plan itu seperti apa?
Karena sebenarnya pada dasarnya kalau dari Mac sendiri itu tidak ada ketentuan khusus. Jadi nanti tinggal tulis aja temanya apa, lalu isi deskripsinya itu seperti apa. Tapi mungkin ada tips nih dari Ibu Sarah dan Pak Tosriadi terkait penulisan riset plan sendiri. Silakan Ibu Sarah. Oke, terima kasih Mbak. Saran saya memang betul, seperti proposal penelitian. Tapi kalau di Indonesia, proposal penelitian atau bab 1 itu bisa 5 atau 6 halaman minimal. Kalau Jepang itu kurang lebih hanya butuh 1 halaman. Jadi bagaimana kalimat-kalimat yang kita ucapkan, yang kita tuliskan di situ efektif sekali. Jadi tidak bertele-tele. Sebagai bahan pertimbangan, research plan akhir saya di Jepang itu cuma boleh 35 halaman maksimal. Kebayangkan, skripsi saya S1 tuh 100 halaman. Lalu tesis saya S2 itu kurang lebih 70-an halaman. Nah, bagaimana kita bisa menyajikan hasil penelitian kita dalam tulisan yang terbatas maksimal 35 halaman itu. Dan ini menurut saya sangat membuat hidup saya jadi lebih efektif setelah saya belajar dari Jepang. Makanya saya bisa membuat sekolah saya memenangkan pertandingan atau perlombaan Simio Max itu karena salah satu persyaratannya kami harus menceritakan tentang kondisi sekolah kami tapi dalam waktu singkat, dalam paper yang sangat singkat. Karena saya sudah terbiasa menulis itu di Jepang, jadi alhamdulillah saya bisa membawa sekolah saya untuk memenangkan perlombaan itu. Jadi kita belajar cara menulis efektif gitu. Ya, ada sih syarat minimalnya nanti bisa dilihat. Kalau tidak salah tidak ada syarat maksimal, tapi sebaiknya tidak terlalu banyak. Jadi efisien sekali. Seingat saya dulu saya tidak lebih dari 1 lembar A4. Jadi bayangin, 1 lembar A4 itu berisi bab 1 penelitian, tapi bisa disampaikan dengan cara singkat, padat, dan akurat gitu. Itu sebelum berangkat ya Bu ya? Maksudnya sebelum riset plan yang akan di-apply-kan kan? Betul sekali, karena itu salah satu persyaratan dokumen gitu. Jadi Apakah ada sistematika khususnya Bu? tidak ada sih di situ dituliskannya hanya menuliskan research plan aja. Tapi memang itu salah satu syarat wajib dokumen gitu. Jadi bahkan sebelum kita melalui ujian tertulis, sebelum kita melalui ujian wawancara, itu adalah hal utama yang harus kita siapkan gitu. Jadi kita memang diminta untuk berpikir dulu gitu. Jadi dibiasakan merencanakan dengan matang dulu gitu. Sampai di sana Terima bisa kasih jadi Bu. berubah. Sampai di sana bisa jadi Oh, di berubah, sana. ada masalah. Tapi mereka akan melihat kerangka berpikir kita. Apakah kita orang yang sistematis? Apakah kita sudah tahu tujuan penelitian kita? Atau orang yang mungkin terlalu banyak basa-basi. Nah, jadi dari situ kelihatan gitu. Baik, Pak Tosriadi, apakah ada tambahan terkait pada saat itu bisa Oh, baik, kalau saya berpuasa? kemarin baik, seingat saya untuk research plan yang saya buat kemarin itu sekitar 1,5 halaman. Sebenarnya tidak ada batasan dari embassy mau ini ya. Tapi kalau saya lebih fokus ke strukturnya itu, yang penting ada introduction, terus nanti ada methodology, terus nanti kira-kira benefitnya apa melakukan riset ini. Itu aja sih, Mbak. Oke, terima kasih Pak. Jadi untuk research plan sendiri sebenarnya secara format kalau dari Max juga tidak ada, tapi seperti yang sudah diinformasikan Ibu Sarah dan Pak Tosriadi, intinya ada apa yang mau diteliti, alasannya bagaimana, nanti pembelajarannya seperti apa di Jepang, seperti itu. Untuk pertanyaan hari ini karena ada keterbatasan waktu, jadi hanya tersisa 2 pertanyaan untuk yang resen. Untuk yang chat akan dibalas oleh Mbak Teresa atau mungkin Bu Sarah dan Pak Tosriadi kalau misalnya ada pertanyaan terkait apa pembelajaran di Jepang yang bukan secara teknis itu juga boleh silakan dibantu dijawab untuk yang chatnya. Mohon maaf sekali yang chat mungkin nggak bisa secara detail kita jawab satu persatu. Jadi untuk 2 pertanyaan terakhir ini yang untuk resen saja. Untuk Ibu Putri silakan. Ya, Kak, saya mau bertanya tentang apa namanya masalah sertifikat. Basicnya seperti apa? TOEFL seperti skor yang dibutuhkan atau harus lembaga kredibel yang khusus untuk mengeluarkan sertifikatnya kayak gitu. Memang harus dari kampus atau mungkin dari lembaga tertentu yang mengeluarkan sertifikat TOEFL atau sertifikat CLPT sendiri. Apakah bisa di antara kami ini yang mungkin berdomisili bermukim jauh daripada berkemungkinan kota gitu, kami ini bisa ngambil sertifikatnya via online TOEFL gitu. Apakah sertifikat itu bisa mapan untuk sebagai persyaratan gitu, Kak? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ini juga bisa tadi banyak juga di chat yang menanyakan terkait sertifikasi. Sebenarnya tadi sudah sempat dijelaskan sama Mbak Teresa, tapi mungkin ada yang terlewat atau baru bergabung.
Jadi untuk sertifikasi sendiri kemampuan bahasa asing baik itu bahasa Inggris ataupun bahasa Jepang, apabila kalau untuk yang bahasa Inggris itu apabila pernah ngambil TOEFL di universitas itu juga kita masih terima. Untuk TOEFL-nya sendiri kayak TOEFL, IELTS, ITP, IBT itu juga kita terima. Untuk minimal standar nilainya tidak ada, untuk masa berlakunya juga tidak ada. Namun bagi yang memiliki JLPT yang bisa kami terima adalah JLPT yang masa expirednya masih 2 tahun. Tapi itu pun tidak ada minimal levelnya, jadi mau itu N5, N4, N3 itu nggak masalah. Jadi dilampirkan saja. Yang penting memiliki sertifikasi kemampuan bahasa asing, baik itu bahasa Inggris ataupun bahasa Jepang. Jadi buat yang di luar kota yang untuk akses TOEFL-nya agak sulit, itu bisa juga yang online juga nggak masalah gitu. Dan untuk bagi yang baru mau akan tes, lalu ternyata hasilnya itu lewat dari waktu pendaftaran, itu bisa menggunakan unofficial score terlebih dahulu. Jadi nanti diselipkan atau dilampirkan unofficial score yang dimiliki nanti boleh dilampirkan bersamaan dengan dokumen lainnya. Gitu. Jadi tidak ada minimal standar dan tidak ada expirednya untuk yang bahasa Inggris, khusus yang bahasa Jepang atau yang JLPT itu minimal 2 tahun. Nah kalau misalnya saya sebenarnya kemampuannya bahasa Jepang, tapi expired nih, dan misalnya nggak ada waktu buat ngambil JLPT, karena sekarang lumayan sulit untuk ngambil JLPT, maka bisa tes yang bahasa Inggrisnya terlebih dahulu. Jadi boleh tes ke universitas atau boleh tes online juga nggak masalah. Tuh. Tapi untuk sementara yang bisa digunakan keluaran IPS, IDC, British Council, dan universitas saja gitu. Jadi kayak Duolingo gitu-gitu belum bisa gitu. Paling alternatifnya ke TOEFL online-nya. Atau yang satu zaman S1-nya masih punya tes universitas, silakan dilampirkan nggak masalah. Baik, terima kasih. Ini untuk pertanyaan raise hand, silakan Acer, boleh langsung di-unmute dan pertanyaannya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ini buat pertanyaan. Masalah persyaratan di situ kan harus D4 atau S1 ya. Ya, saya baru baca itu karena saya belum pernah masuk kuliah, cuman kendalanya biaya, ya jadinya saya fokus di pondok, mengajarnya di pondok, keseharian di pondok. Apakah bisa saya buat berdaftar walaupun nggak sampai S1 gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Sayangnya untuk saat ini persyaratan dari match-nya sendiri harus lulus S1 atau D4 terlebih dahulu. Jadi buat yang belum atau tidak memasuki jenjang S1 atau D4 belum bisa mengikuti beasiswa ini gitu. Oh iya, makasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih. Mungkin untuk bisa di chatnya bisa dibantu sama Mbak Teresa tadi untuk di hari ini karena sudah waktunya juga keterbatasan waktu kami. Terima kasih banyak untuk seluruh peserta yang sudah hadir. Mungkin kita tutup hari ini dengan closing statement dari masing-masing pembicara. Dari Mbak Teresa, silakan closing statement-nya, silakan. Mungkin dari saya maaf tadi karena habis jawabin pertanyaan. Oke, mungkin kalau dari saya terima kasih sekali kepada Bapak Ibu guru sekalian yang telah menyempatkan waktunya ya di akhir pekan ini untuk menghadiri acara sosialisasi beasiswa Max Program Teacher Training. Kami sangat mengapresiasi antusiasme Bapak Ibu sekalian dan kami berharap bahwa di ruangan Zoom ini akan ada jalan-jalan penerima beasiswa Max berikutnya ya yang akan bisa mengamalkan ilmunya untuk memajukan generasi Indonesia mendatang. Semangat ya Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk hari ini. Baik, terima kasih Mbak Teresa. Mungkin dari Ibu Sarah. Oke, kalau closing statement saya, this is a very good life-changing opportunity. Jadi sayang sekali kalau dilewatkan dan percayalah Anda sudah melakukan step awal dengan mendapatkan informasi. Karena di luar sana banyak sekali yang pintar, banyak sekali yang kemampuannya hebat tapi tidak punya informasi tentang ini. Jadi kalian sudah step berikutnya dibandingkan mereka karena kalian sudah punya informasi ini. Jadi jangan dilewatkan. Hasilnya kita pasrahkan, yang penting mencoba dulu, usaha dulu karena program ini sangat worth it, sangat valuable, jadi jangan dilewatkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Sarah. Pak Sosriyadi, silakan untuk Baik. closing statement ke para calon.
Oke, untuk closing statement dari saya, Teacher Training Max itu life changing experience. Jadi jangan ragu untuk memulai, jangan takut untuk bermimpi, dicoba aja dulu. Kalau kami para alumni bisa, saya juga yakin teman-teman pasti bisa. Itu saja. Good luck dengan persiapan pendaftarannya. Semoga menjadi penerima beasiswa Max Teacher Training berikutnya. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Tosriyadi. Terima kasih untuk semuanya. Kami tunggu partisipasinya di program Teacher Training 2026, yang dimana nanti akan kami buka di sekitaran pertengahan Desember atau di akhir Desember. Nanti silakan dicek di website kami, atau bagi yang sudah mendaftar kemarin untuk sosialisasi hari ini, kemungkinan besar akan kami kirimkan juga ke email masing-masing yang sudah terdaftar gitu. Terima kasih banyak. Semoga persiapannya lancar sampai nanti bisa berpartisipasi dengan kami kembali. Dan semoga hari ini acaranya bermanfaat buat teman-teman yang akan mempersiapkan untuk pendaftar di bulan Desember depan. Gitu. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai berjumpa kembali. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.